Santet atau guna-guna yang bertujuan untuk membuat celaka pernah dialami para selebritis tanah air. Siapa saja artis-artis yang pernah disantet? Berikut rangkuman 10 artis yang mengaku pernah disantet versi rekam jejak. Wendy Cagur. Komedian ini pernah membuat pengakuan mengejutkan soal santet. Pengalaman pahit tersebut dialami Wendy pada tahun 2014 silam. Wendy Cagur mengaku sempat jatuh sakit hingga harus dirawat di rumah sakit, namun ia merasa aneh dengan sakit yang dialaminya. Berbagai upaya pun dilakukan, termasuk meminta pertolongan kepada sejumlah paranormal. Menariknya, dari sekian banyak paranormal yang pernah membantu Wendy Cagur, terselip salah satu sosok perempuan indigo bernama Ana. Ana mengatakan saat pertama kali berkomunikasi dengan Wendy Cagur, kondisi pria kelahiran Jakarta itu cukup memprihatinkan. Tubuhnya terlihat kurus dan tidak bersemangat. Anisa Bahar. Penyanyi dangdut ini mengalami hal di luar nalar setelah ada yang tak suka dengan pernikahannya pada 2003 lalu. Anisa ingat betul kakak dari suaminya waktu itu berteriak kesakitan di hari pernikahannya. Ketika diusap, kulitnya melepuh besar-besar, terus hilang lalu kembali tumbuh kembali. Hal itu tentu saja bikin para tamu undangan heboh. Pemilik goyang patah-patah ini yakin ada orang yang iseng yang ingin menyantetnya. Namun kata dia, kiriman itu salah sasaran karena seharusnya Anissa yang terkena santet. Anissa semakin yakin jika kakak iparnya terkena santet karena tak kunjung sembuh setelah dibawa ke dokter. Kemudian pihak keluarga membawanya ke paranormal untuk berobat. Andre Taulani. Presenter kocak sekaligus komedian ini pernah mengalami peristiwa aneh dan di luar akal sehatnya saat terjun ke dunia politik. Ketika itu, Andre maju sebagai calon wakil wali kota Tangerang Selatan. Menurut cerita Andre, suatu hari sekitar pukul 7 pagi, rumahnya tiba-tiba didatangi segerombolan orang. Sebelum pergi, mereka melempari rumahnya dengan benda-benda aneh berupa telur dan bungkusan kain putih. Andre terkejut ketika memeriksa barang-barang yang dilempar orang yang tak dikenal itu ke rumahnya. Andre menemukan 3 bungkusan yang dilempar segerombolan orang tersebut, masing-masing berisi kembang, silet, potongan cutter, telur, dan kertas. Pada bungkusan kain terdapat tulisan-tulisan bertinta merah dan hitam yang menggunakan bahasa daerah. Adapun makna tulisan itu bernada caci maki. Sejak peristiwa itu, Andre lebih banyak mendekatkan diri pada Tuhan. Baby Faye. DJ seksi ini pernah membuat pengakuan mengejutkan soal santet. Wanita asal Malang, Jawa Timur itu mengaku disantet orang. Berawal dari sebuah kiriman paket yang diterima dari kediamannya, wanita bernama asli Cahya Firda Safitri ini mengira jika barang tersebut adalah flash disk pesanannya. Begitu dibuka, ia sangat terkejut karena paket itu berisi paku, silet, beras, rambut yang dibungkus kertas bertulisan Arab. Karena itu, Baby merasa ada orang yang membenci dirinya dan berniat ingin mencelakainya. Ruben Onsu. Presenter kocak ini mengaku kena santet pada 2018 silam. Santet yang diterima itu diduga dikirim oleh rival bisnis yang iri terhadap kesuksesan bisnis Ruben Onsu yang berkembang dengan pesat. Ruben dikenal bukan hanya sukses dalam dunia hiburan, ia juga mempunyai kerajaan bisnis yang cukup sukses. Beberapa hal yang pernah dirasakan oleh Ruben diantaranya adalah darah yang mengucur deras dari paha, padahal sama sekali tidak ada luka. Gangguan tidak hanya datang pada Ruben, namun juga seluruh anggota keluarganya, seperti Sarweda hingga Thalia yang didatangi mimpi-mimpi aneh. Ruben juga mendapati oknum yang tertangkap kamera CCTV tengah mempraktikkan ilmu hitam di depan gerai ayam geprek milik Ruben. Orang itu meletakkan sekantong tai kucing di depan tempat bisnisnya. Dinar Candy. DJ seksi ini membeberkan bahwa ia telah disantet 2 kali oleh seorang artis.
Dari santet yang diterimanya itu, Dinar merasa ada hal yang tak biasa. Pertama, badan Dinar terasa tersengat lebah saat hendak manggung. Kedua, Dinar mengaku ada sesuatu yang berpindah-pindah di punggungnya dan itu sangat sakit. Ia pun bertemu dengan Sari Wijayanto untuk membantu menyembuhkan hal yang dirasa tak masuk akal tersebut. Kini ia menjadi lebih rajin beribadah. Ariel Noah, vokalis grup band Noah ini pernah mengalami kejadian mistis pada 2010. Hal tersebut terjadi bersamaan dengan munculnya video porno yang ia lakukan bersama Luna Maya dan Cut Tari. Menurut Nazlin Fahrizal, kakak kandung Ariel, ia mengungkapkan peristiwa itu membuat keluarganya panik, apalagi setelah diketahui bahwa dalam perut Ariel tertanam batu hingga benda tajam seperti keris. Pihak keluarga menduga kemungkinan besar ada orang yang merasa iri dengan kesuksesan Ariel sebagai vokalis dalam grup band Peter Pan kala itu. Roro Fitria, artis sensasional ini mengaku bahwa dirinya telah disantet oleh orang dengan perantara sebuah boneka yang ditusuk-tusuk dari jarak jauh oleh pengirim santet. Akibat santet itu, artis yang baru bebas dari penjara akibat narkoba ini merasa tangan kirinya mengalami sakit yang tidak wajar. Ia merasa tangannya seperti ditusuk-tusuk yang diawali dengan demam. Setelah itu, tangannya melepuh, berasap, dan berdarah. Wanita yang berprofesi sebagai DJ dan penyanyi dangdut itu menyebut pengirim santet bertujuan untuk menyakiti seluruh tubuhnya, namun ia masih dilindungi oleh Tuhan. Dewi Persik, pedangdut asal Jember, Jawa Timur ini pernah merasa bahwa dirinya terkena santet pada 2014 silam. Yang dialaminya saat itu, ia merasakan sakit tiba-tiba pada bagian kaki seperti ditusuk. Pemilik goyang gergaji ini kemudian memeriksakan ke dokter dan ternyata baik-baik saja. Namun, wanita yang akrab disapa DP itu merasa ada yang aneh terjadi pada tubuhnya. DP merasa seperti dipukuli orang, sakit seperti ditusuk-tusuk jarum, sampai dirinya terkena kronisma. Anehnya lagi, sakit yang dirasakan DP muncul di jam-jam tertentu. DP menyebut kala itu, jika santet tersebut dilakukan artis lain yang kesal terhadap ucapannya. Ashanti, istri Anang Hermansyah ini juga pernah mendapatkan santet karena ada seorang yang diduga tak suka dengan kesuksesan bisnis yang dijalaninya kini. Ia pernah menemukan barang-barang berbau mistis seperti bawang putih dibalut kain kafan di salah satu restorannya. Kehadiran benda-benda mistis itu membuat ia merasakan ada beberapa kejadian aneh. Bahkan, seorang paranormal berspekulasi tentang penyakit autoimun yang secara mendadak menyerangnya. Mereka justru yakin penyakit autoimun itu sesuatu hal mistis yang dianggap gangguan dari makhluk gaib. Bahkan seorang paranormal berspekulasi tentang penyakit autoimun yang secara mendadak menyerang Ashanti. Mereka justru yakin jika penyakit autoimun itu adalah hal mistis yang dianggap gangguan dari makhluk gaib. Namun Ashanti rupanya tidak percaya dengan hal-hal gaib, apalagi ada sosok yang merasuki dirinya. Kata Ashanti, dirinya adalah orang yang selalu berpikir menggunakan logika. Meski demikian, Ashanti tidak menyangka ada orang yang berperilaku buruk terhadap dirinya.